Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Fajar Anugrah, NB 143170008. Saya di sini ingin menjawab soal ITS, rekayasa lingkungan. Sebelumnya saya minta maaf, saya menulis soal ini di kertas folio bergaris. Hanya soal dan tanpa ada jawaban, karena jawabannya Bapak menyuruhnya adalah dengan tanggapan sendiri masing-masing. Baik, soal pertama saya akan mulainya. Mulailah dari diri sendiri dan hal-hal kecil yang dapat menjadi contoh kecil dalam berkehidupan ramah lingkungan. Tanggapan saya sendiri dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kata-kata ini sangat sering terdengar dimulai saya dari sekolah dasar, dan sampai saat ini masih menjadi pedoman dalam hidup saya. Karena suatu hal yang dimulai dari suatu hal yang positif, yang dimulai dari diri sendiri, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sendiri. Seperti contoh, waktu kecil mesti kita sering disuruh oleh orang tua, selalu diingatkan ketika bangun tidur disuruh merapikan tempat tidur, atau setelah bermain atau setelah belajar kita disuruh langsung kamar mandi. Ketika buku berantakan kita disuruh merapikan. Tanpa kita sadari itu adalah suatu hal kecil yang diajarkan, dan sekarang pun menjadi pedoman diri saya, dimana bahwa suatu yang rapi, tertata dan bersih itu membuat diri saya menjadi lebih segar, tenang, jauh dari penyakit. Karena kalau semisalnya kita mungkin tidak sadar diri, tapi juga kalau misalnya untuk kita saat ini sudah besar pun, saya rasa juga sedikitnya masih ada orang yang seperti itu. Apalagi kalau saya lihat yang anak merantau di kos, itu sangat masih bukan sadar diri, lebih ke malas. Saya pun juga begitu. Dari sini suatu hal yang dimulai dari sendiri ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama pada kesehatan. Kesehatan itu adalah posisi yang sangat vital dalam hidup dalam manusia, dimana kita kotor sedikit pun itu akan sangat berpengaruh, akan menimbulkan penyakit. Seperti contoh, penataan barang yang kurang tertata, tidak pada tempatnya, atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau misalnya penataan barang yang itu kita bisa jadi banyak debu, tidak tertata, maka banyak kuman-kuman itu yang sehingga kita bisa, mungkin dari debu kita bisa sesak napas, atau dari kuman kita bisa gatal-gatal. Walaupun imun kita tinggi, walaupun imunisasi kita tinggi, tapi kotoran debu atau itu berat tetap masih ada, kita masih bisa dapat penyakit gatal-gatal. Dan untuk menjadi lingkungan yang sangat menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan lingkungan yang sehat, itu seperti contoh kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, di mana itu akan menjadi suatu kegiatan yang positif dan sangat berpengaruh dalam diri kita. Dan di situ, dari hal yang kita lakukan tersebut, kita bisa menularkan aura positif terhadap lingkungan kita, terhadap tetangga kita, terhadap keluarga kita, dimana mungkin mereka juga akan meniru kita dengan walaupun hal-hal kecil seperti membuang sampah tersebut. Dan itu bagi saya sangat berpengaruh dalam diri kita, walaupun hanya hal kecil. Dan saya masih menjadikan itu sebuah pedoman diri saya, walaupun masih belum saya melakukannya 100%, ya sewajarnya sebagai manusia saja. Dan kedua, jika saudara secara sadar melihat tetangga atau orang di sekitar tempat tinggal Anda membuang sampah di selokan, bagaimana saudara dapat meyakinkan kepada orang tersebut untuk meniru saudara sesuai dengan dasar tanggapan nomor 1? Di sini, apabila kita melihat tetangga
yang membuang sampah sembarangan pada selokan. Untuk saya di sini kita bisa memberikan contoh apabila tetangga kita membuang sampah pada selokan. Mungkin kita bisa memberikan contoh untuk membersihkan selokan tersebut. Dimana ketika kita membersihkan selokan tersebut, tanpa kita sadari lama kelamaan itu mungkin dia mulai akan malu dan mungkin malah enggan membuang sampah lagi ke selokan, dan menjadikan tetangga kita itu membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau misalnya kita memperingati dia atau bilangin kepada dia bahwa harus kita membuang sampah pada tempatnya, saya rasa itu karena manusia juga ada yang bisa nerima kritik dan saran orang lain, ada juga yang tidak. Nanti malah yang dikhawatirkan adalah masalah, mungkin akan bisa terjadi masalah yang sangat tidak baik dalam kehidupan bertetangga. Dan di situ, dan kita kembali lagi ke topik, dan di situ kita bisa memberikan hal positif, walaupun kita yang membersihkan. Kadang-kadang mungkin manusia ada yang berpikiran bahwa sampah-sampah dia yang buang, harusnya dia yang membuangnya. Dari situ bagi saya adalah salah, dan kita harus juga peduli, ibaratnya memperingati dia dengan secara halus dengan membuang sampahnya yang dia buang sembarangan. Dan dasar tanggapan nomor 1 itu adalah pedoman kita bahwa mulailah dari diri sendiri, itulah kita bisa memberikan aura yang positif terhadap yang lain. Yang ketiga, bagaimana saudara memberikan solusi secara teknis kepada developer atau orang yang akan membangun rumah tinggal agar tidak mencemari air bersih pada rencana pengelolaan air limbah secara keseluruhan. Di sini karena mungkin saya orang teknik sipil, pertama saya akan mungkin bukan menyarankan, untuk menawarkan apakah mau untuk dibuat rancangan merencanakan saluran air di mana agar dia bisa tertata dengan rapi aliran airnya, ataupun kita bisa memberikan peringatan, lebih tepatnya untuk memberi omongan kalau semisalnya tempat tinggal yang ia bangun berada di pinggir sungai ataupun di bawah jembatan. Di situ kita bisa memberitahu bahwa di situ ada resapan air di mana bisa mengganggu aliran air bersih, bisa menyebabkan resapan air dan bisa mengganggu saluran air bersih dan tidak mencemari air bersih. Ya. Maaf Pak. Tapi tetap kalau kita sebagai orang teknik sipil, kita selalu mencoba menawarkan penawaran tentang penataan saluran air. Bagi saya seperti itu Pak, menurut saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.